Halo sahabat VBA dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemonstrasikan atau mempreview demo aplikasi dari yang menggunakan VBA. Mungkin ini cukup berguna untuk membantu sahabat-sahabat yang memiliki usaha kecil ya, khususnya di laundry ya. Untuk filenya nanti bisa Anda download di link deskripsi yang nanti saya sertakan. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita bersama-sama mengikuti video ini. Oh ya, bagi yang belum subscribe, mungkin bisa membantu saya mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan share. Oke, kita lanjutkan. Pada saat aplikasi ini pertama kali di launch atau di run, kita akan disuguhkan dengan username dan password ya, form login. Namun sebelum itu, coba saya keluar dulu ya. Untuk bisa menjalankan aplikasi ini, teman-teman nanti cukup memiliki Excel, Microsoft Excel, dan dipastikan nanti Excelnya itu sudah makro enable-nya sudah di posisi enable ya. Nah, ini makro settingnya, kemudian di posisi enable. Oke, kita lanjutkan. Nanti pada saat pertama kali di run, teman-teman akan dihadapkan pada beranda login. Nah, untuk pertama ini dikosongkan saja ya. Saya coba dulu ya, ini mungkin sudah saya input sebelumnya. Admin 1. Jadi kalau misalnya kita memasukkan password yang salah, ini tidak akan membuka aplikasinya. Nanti ini bisa sahabat setting nanti di form profil ya. Nah, ini beranda awalnya, karena ini sebelumnya mungkin sudah saya isi ya. Nah, nanti ada nama aplikasi, kemudian di sini ada nama usaha Anda dan alamat Anda. Kemudian di sini ada logo usahanya. Di bagian bawah sini ini akan ada menu, tombol menu. Kalau diklik dia akan memunculkan slide menu dari samping kiri. Ini bisa di close. Pada slide menu ini ada beberapa tombol menu. Ada profil usaha, pengaturan jasa, input transaksi, input pengeluaran, preview balance, go to Google, reset aplikasi, dan keluar. Ini saya rasa cukup segini dulu ya. Mungkin nanti misalnya teman-teman bisa kasih masukan mau ditambahkan apa, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kemudian kita coba di profil usaha. Nah, ini kan sebelumnya sudah saya tambahkan ya. Oke, mungkin saya isi ulang ya. Nah, misalnya ini saya reset, dia akan kosong. Nah, pertama kali Anda mengisi profil ini, maka pastikan Anda membuat folder simpan atau memilih nanti filenya mau disimpan di mana, file-file dari aplikasi ini. Seperti contoh ini sudah saya buat ya, satu folder untuk menyimpan data saya. Saya coba ulang kembali, misalnya saya klik folder simpan, nanti dia akan mengarahkan ke direktori ya. Terserah nanti teman-teman mau buat ulang atau enggak, itu terserah teman-teman nanti. Nah, ini saya sudah buat, bisa tinggal klik, nah tinggal dikonfirmasi. Tapi karena saya sudah buat, jadi saya nggak perlu lagi ya, nanti hasilnya akan muncul di sini.
Kemudian kita isi semua dulu. Kenapa harus diisi? Karena nanti ini berhubungan dengan otomatisasi kalau kita buat laporan. Saya coba isi misalnya username dan password. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau kita isi ini maka ini nanti akan digunakan untuk kita login. Saya coba misalnya admin 1. Untuk password ini teman-teman nanti cukup mengisikan huruf besar atau huruf kecil, kemudian angka ya. Saran saya digabung, tapi nggak usah pakai simbol ya. Kemudian logo di sini kita bisa upload logo. Nah, ini dipastikan nanti format yang kita gunakan adalah JPEG ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya pakai aja ini ya. Kemudian kita tambah datanya. Ini kan kosong, sekarang kita refresh. Kita sudah berubah semua dan yang di beranda ini juga sudah menyesuaikan. Kita simpan, kita keluar dulu. Nah, ini selanjutnya itu sama ya. Misalnya ingin mengedit data, nah perlu diperhatikan bahwa data yang bisa diedit hanya dari nama ini sampai ke password. Sementara kalau nama usaha dan foto itu nggak bisa kita edit atau kita ubah. Kenapa? Karena nama dan foto ini menjadi kunci ya, kata unik gitu ya. Coba misalkan kalau Anda klik di bagian foto ini atau image ini, kita bisa lihat di belakang ini ada Ken's Laundry. Jadi kalau misalnya nanti dia akan ngeload yang dia akan menampilkan itu alamatnya sama dengan ini. Jadi kalau ini kita ganti, maka dia nggak akan bisa menampilkan di sini, gitu ya. Nah, jadi gimana kalau misalnya nama usaha atau fotonya salah, ya kita gunakan tombol reset, kemudian diinput ulang kembali semuanya. Nah, paham ya? Kemudian kita simpan. Nah, yang kedua ada pengaturan jasa. Nah, pengaturan jasa ini fungsinya apa? Ini kan laundry ya, jadi nanti teman-teman kan mungkin supaya mempermudah, kita nggak perlu ngetik jenis bahannya apa, harganya berapa. Jadi ini saya buatkan sebuah sistem untuk nanti pada saat transaksi dia secara otomatis, misalkan kita tambah di sini, dia secara otomatis itu akan ada di bagian ini. Sekarang mari kita coba dulu, kita setting dulu. Misalnya ini bahannya jeans, harganya berapa nih, misalnya 5.000 per kilo, kita tambahkan saja karpet. Yang lembut-lembut ya, misalnya 4.000 per kilo. Lagi ya spray, misalnya spray ini kan kadang-kadang beda ya. Misalnya harganya 15.000 untuk satuan misalnya. Atau per kilonya misalnya 6.000. Apalagi bisa helm ini 15.000. Oke, cukup segini dulu ya, simpan. Coba kita lihat dulu apakah sudah ada perubahan. Tambahkan. Nah, ini kan belum ada nih teman-teman ya, jadi coba kita close
dulu, dia belum terbaca. Nah, ini sudah terbaca. Oke, sekarang yang ketiga itu adalah input transaksi. Input transaksi ya, kita coba mulai, misalnya tambah transaksi dulu. Ini nama customernya, namanya saja, misalnya namanya Dewi. Durasinya misalnya berapa lama pengerjaannya, misalnya 3 hari. Nah, dia akan langsung otomatis ya, ini saya buatkan otomatis. Jadi nanti tahu kapan selesainya. Kemudian statusnya belum dibayar, nomor teleponnya, misalnya begitu ya. Kemudian ini pesanannya, dia mau cuci apa, misalnya jeans, setelah dihitung 5 kilo, kita tambahkan. Karpet misalnya ini 10 kilo, kemudian kain biasa 4.000 misalnya 5 kilo, kita tambahkan dulu semua ya. Helm hanya 1 aja. Oke, kalau sudah, kemudian kita konfirmasi. Oke, bisa kita close dulu. Nanti transaksi itu akan ada di sini. Kenapa belum muncul? Kita klik refresh. Nah, dia sudah muncul. Kemudian kita cari lagi deh. Jadi kita tambahkan lagi. Misalnya di sini adalah Ratna. Pekerjaannya misalnya 4 hari. Itu aja ya, konfirmasi sudah ada 2. Oke. Nah, kemudian kan misalnya nanti teman-teman itu misalnya pada tanggal 12 April nanti dia misalnya datang ya, mau bayar, mau ambil. Nah, kita kan cari nih. Nah, ini ada kolom pencarian. Misalnya datanya banyak, tinggal nanti teman-teman cari aja, bisa dengan nama. Nah, kalau saya ketik Dewi atau misalnya Ratna. Nah, misalnya Ratna ini ya, Ratna. Nah, misalkan dia bayar, kemudian kita ubah menjadi lunas. Kita update statusnya. Oke, ini sudah lunas. Begitu juga misalnya Dewi ya, misalnya Dewi lunas, update status. Dan nanti misalnya ternyata nggak jadi nih, tinggal kita hapus saja datanya ya, supaya jangan nanti terinput juga di laporan. Oke, sekarang kita refresh. Nah, kemudian di sini ada laporan ya. Nah, untuk laporan ini nanti teman-teman tinggal klik aja. Nah, bulan laporannya apa. Nah, karena mungkin teman-teman bisa lihat di sini kode ID ini saya tambahkan nama, tambahkan bulan, ada tambah kode unik ya, supaya dia nggak sama. Nah, kenapa? Karena nanti untuk pencarian itu bisa kita juga menggunakan bulan. Jadi misalnya untuk laporan, maka yang diketikkan adalah bulannya. Jadi misalnya kita klik atau ketik Mei, ya nggak ada, karena kita nggak input. Ini kan secara otomatis tadi ya, kita nggak input di bulan Mei. Tapi kalau misalnya kita buat April, dia akan ada. Di sini siapa yang mencetaknya, misalnya Dewi. Kemudian pilihannya ada import PDF, ada cetak. Kalau import nanti laporan itu akan diimport ke bentuk PDF. Kemudian Anda bisa simpan dimanapun atau cetak. Nah, ini cetak, yang penting komputer atau laptopnya itu sudah terhubung ke perangkat printer. Tapi
Tapi karena saya menggunakan Windows 11 ini ya, kalau kita mau print tapi printnya nggak nyambung, biasanya kita suka langsung diarahkan untuk filenya itu diimport dulu ke PDF. Jadi ini pada kesempatan ini saya coba cetak aja ya, jadi juga diimport sekalian karena saya nggak tersambung ke komputer, ke printer, mohon maaf. Saya cetak. Nah, dia akan saya cancel dulu ya, saya cancel dulu. Tadi mungkin karena aplikasinya baru saya jalankan, ada laporan misalnya ini dari April, kemudian ini dari, dan saya cetak. Nah, dan coba kita simpan dulu, misalnya ini di desktop saya simpannya, atau di data laundry aja ya. Nah, misalnya ini kita kasih nama file PDF. Kemudian di sini kita buat lagi transaksi jasa. Kita simpan di sini, namanya misalnya laporan transaksi bulan April 2024. Kita simpan. Nah, dia langsung ngeprint ini ya. Dia langsung ngeprint. Oke, kita refresh, kita keluar. Kemudian kalau mau lihat gimana sih hasilnya, oke, saya tunjukkan hasilnya itu akan jadi seperti ini ya. Kita lihat desktop, PDF, transaksi jasa ya. Nah, karena kita cuma ada dua, nah di sini sudah ada semua ya. Bahkan yang petugas yang mencetaknya pun ada. Seperti ini nanti hasilnya. Di sini bisa kita cetak. Misalnya kalau bisa kita cetak pun bisa dari sini. Oke ya. Kita kembali ke aplikasinya. Kemudian di sini ada input pengeluaran. Tapi sebelum input pengeluaran, saya tunjukkan dulu ada preview balance. Nanti karena kita sudah mengisi, sekarang kita lihat previewnya. Nah, di bulan April kita sudah ada pemasukan nih, tapi pengeluarannya masih kosong ya. Kalau mau kita refresh, kita close. Sekarang kita masuk ke input pengeluaran. Ini sama ya, karena ini belum ada. Ini coba kita tambahkan ya, misalnya nama pengeluaran pembayaran listrik misalnya, satuannya 105.000 misalnya, jumlahnya satu aja. Dari oke, ini simpan dulu ya. Kita keluar, kita refresh aja di sini. Nah, ini ada, kita tambahkan dulu semuanya. Nah, misalnya ini pembelian deterjen, harga satuannya misalnya 6.000, beli berapa, beli 20, mau jawab misalnya di oke, sip, kita refresh. Nah, ini sudah ada dua ya. Kalau misalnya ternyata salah nih, ini ternyata salah, harganya 7.000 misalnya, 7.000, ini juga kita ulangi 20, kita tinggal update datanya. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah berubah. Sama untuk laporan bulanannya, kita klik laporan, ini bulan apa, bulan April. Ininya misalnya Dedi, ini sama ya, kita cetak. Nah, tadi transaksi bulan April, tapi kita buat ya supaya rapi. Ini transaksi jasa, ini transaksi pengeluaran. Saya simpan di sini pengeluaran bulan April, simpan. Nah, dia akan langsung print ya. Oke, kita refresh dulu, kita
filenya, kita lihat. Di file PDF ada transaksi pengeluaran, kita lihat bulan April. Nah, kalau kita buka, ya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, coba kita lihat lagi apakah previewnya sudah berubah. Nah, lihat previewnya sudah berubah. Nah, di sini Anda bisa langsung melihat nih pemasukan bulan ini berapa, 556, 256, pengeluarannya 245. Nah, jadi balance-nya atau keuntungannya banyak ini 11.000. Ya, kalau mau kita cetak, ini bisa kita cetak langsung. Siapa yang mau cetak, misalnya kita cetak ini, misalnya balance. Cocoknya ini kalau untuk balance ini tahunan ya, kita cetaknya supaya nanti terlihat. Kita simpan. Oke, kita close. Sekarang mari kita lihat. Jadi sudah tersimpan. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Daerah Erik, ini juga ada transaksinya ya. Transaksinya kita bisa lihat yang biru ini adalah pemasukan, sementara yang merah adalah pengeluaran. Kita untungnya baru 11.000 gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita go to Google. Ini sebenarnya fitur tambahan saja ya, tapi mungkin supaya nanti teman-teman nggak bolak-balik buka aplikasi harus keluar ke Windows, jadi ini saya tambahkan. Yang penting komputer kita itu atau laptop kita sudah terhubung ke jaringan internet. Misalnya nanti teman-teman mau kirim file yang tadi, misalnya kan file yang tadi tinggal kita masuk WhatsApp web. Nah, misalnya bosnya jauh nih misalnya, jadi kita bisa langsung dari sini tanpa harus menutup aplikasinya atau buka ulang aplikasi. Terus kemudian kita bisa ada reset aplikasi. Ini kalau di reset maka seluruh data di aplikasi akan dihapus secara permanen. Kita reset ya, kita reset. Nah, dia akan hilang semua. Kita lihat profil kosong, pengaturan jasa kosong, input transaksi juga sudah kosong, pengeluaran juga sudah kosong, review balance juga sudah kosong. Oke, mungkin cukup sekian review aplikasi ini. Saya nggak tahu namanya apa ya, saya tulis aja nih point of sale laundry gitu ya. Jadi silahkan nanti misalnya teman-teman mau mencoba bisa download link filenya di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat, atau nanti teman-teman misalnya punya ide atau punya keinginan untuk membangun sebuah aplikasi, mungkin yang perlu bantuan untuk konsultasi, bisa nanti menghubungi saya di nomor telepon yang saya juga sertakan di link deskripsi ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya akhiri, selamat siang, salam sehat selalu.